Pengaturan dan pengawasan. Di PT Industri Gula Glamour, proses pengaturan dan pengawasan truk terdiri dari 4 pos, di mana pos pertama yakni pemeriksaan SPTA. Truk dari kebun masuk ke emplasemen luar untuk melakukan pemeriksaan SPTA serta dilakukan pengecekan kemasakan tebu dari nilai BRICS dan kebersihan tebu. Pos yang kedua yakni pos penukaran barcode. Penukaran barcode dari koperasi atau pemilik kebun dengan RFID sebagai ID card agar bisa masuk ke emplasemen dalam. Pos ketiga yakni pos analisa pendahuluan, di mana dilakukan analisa BRICS, POL, dan HK untuk mengetahui rendemen awal menggunakan core samples. Sedangkan pos keempat yakni pos penimbangan berat BBT, di mana pada saat truk masuk akan ditimbang sehingga diketahui berat bruto. Setelah dilakukan proses pembongkaran, truk yang keluar akan ditimbang kembali sehingga diketahui berat tara, sehingga dapat diketahui berat neto BBT. Core sampler berperan mengawasi kualitas tebu masuk dari berbagai blok panen dan wilayah kemitraan, sekaligus sebagai dasar bagi hasil gula bagi petani mitra. Core sampler terdiri dari tabung yang berputar dengan diameter 150-200 mm dengan gigi di bagian ujung tabung dan kemiringan 70 derajat busur. Tabung akan menembus bagian atas tebu di kendaraan baik dari depan, tengah, ataupun belakang. Titik sampling bebas. Tebu yang ada dalam tabung akan dikeluarkan setelah tabung ditarik ke atas kembali. Core yang digunakan harus tetap tajam untuk mendapatkan potongan tebu yang bersih. Jika tumpul, maka hanya akan menarik kotoran di dalamnya dan menyebabkan kesalahan ekstraksi nira. Sampel yang diekstraksi umumnya sekitar 10-15 kg. Sampel kemudian dimasukkan ke alat shredder untuk dihaluskan dan memudahkan proses ekstraksi. Sampel sabut diambil sebanyak 1 kg untuk diekstraksi dengan alat press. Berat nira kemudian ditimbang untuk mengetahui bobot sebagai dasar perhitungan nilai faktor perah atau NPP. Nira yang terperah kemudian disaring dan dianalisa BRICS, POL, dan HK menggunakan NIR atau Near Infrared Spectroscopy. Waktu kerja dari core sampler sendiri mulai dari penurunan tabung hingga didapatkan nira sampel kurang lebih 4-5 menit. Berikut cara untuk mengetahui rendemen awal. Yang pertama, diketahui HK dengan rumus persen POL per persen BRIC dikali 100%. Kemudian faktor perah yakni berat nira per berat tebu dikali 100%. Sehingga diketahui rendemen nira yakni faktor perah dikali nilai nira, di mana rumus nilai nira sendiri yakni POL dikurangi 0,4 dikali BRICS min POL. Berikut foto core sampler yang ada di PT Industri Gula Glamour. Jembatan timbang. Jembatan timbang yang ada di PT IGG terdiri dari 3 unit, di mana 2 unit untuk berat bruto dan 1 unit untuk berat tara. Berikut perhitungan yang terdapat di jembatan timbang, di mana dapat diketahui berat BBT yakni berat bruto dikurangi berat tara, di mana berat bruto merupakan berat truk dan BBT, sedangkan berat tara yakni berat truk kosong. Berikut fungsi dari jembatan timbang. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah tebu yang digiling selama 24 jam. Kedua, berguna dalam perhitungan angka-angka pengawasan proses fabrikasi. Yang ketiga, dasar perhitungan bagi hasil antara pabrik dan petani selain faktor rendemen. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan kapasitas giling pabrik gula serta mengetahui produktivitas kebun per hektar. Berikut spesifikasi jembatan timbang yang ada di PT IGG. Mekanisme penimbangan. Yang pertama, truk memasuki jembatan timbang. Kemudian, load cell jembatan timbang akan mengukur beban gaya ke bawah yang diberikan oleh berat truk dan muatannya. Load cell akan mengirim sinyal ke indikator weighing. Kemudian, sinyal tersebut dirubah menjadi bentuk angka yang menunjukkan berat beban. Kemudian, angka tersebut diteruskan ke analog komputer untuk disimpan di komputer sebagai berat bruto. Setelah dilakukan proses pembongkaran muatan, truk akan kembali menuju
menuju jembatan timbang untuk diketahui berat tara sebelum keluar pabrik. Mekanisme penimbangan sama dengan di atas. Pada saat truk sudah keluar dari pabrik dan diketahui berat tara, maka secara otomatis di komputer sudah dapat terhitung berat bersih atau berat neto dari BBT, yakni berat bruto dikurangi tara. Berikut waktu dan cara menghitung tebu tergiling. Proses perhitungan jumlah tebu tergiling dilakukan setiap jam, setiap shift, dan setiap jam 6 pagi. Jumlah tebu yang digiling tiap hari dapat diketahui dengan menghitung sisa tebu tergiling hari ini. Contoh, sisa tebu kemarin 3.500 kuintal, tebu masuk hari ini 258.000 kuintal, sehingga jumlah tebu pada hari ini 261.500 kuintal. Kemudian sisa tebu hari ini diketahui 2.450 kuintal, sehingga dapat diketahui tebu tergiling hari ini yakni 259.050 kuintal. Berikut problematik dan cara mengatasi di halaman pabrik. Yang pertama, kurangnya pepohonan yang rindang, khususnya emplasemen dalam. Sejatinya di emplasemen dalam di PT IGG sudah terdapat pepohonan, hanya saja pepohonan tersebut masih belum tumbuh besar seperti emplasemen luar. Yang kedua yakni kesalahan input data. Kesalahan yang terjadi yakni untuk tertukarnya berat bruto antara truk A dan B pada saat input data di komputer karena penimbangan bersamaan di dua unit jembatan tersebut. Cara mengatasinya yakni penjaga jembatan timbang selain menginputkan data ke komputer juga menginputkan data secara manual pada buku sehingga dapat dilakukan cross check pada saat pergantian shift. Problematika yang ketiga yakni penimbangan truk gandeng yang membutuhkan waktu lebih lama, di mana pada truk gandeng ini harus dibuka terlebih dahulu gandengannya sehingga dapat ditimbang secara bersamaan antara muatan depan dan muatan belakang. Karena SOP jembatan timbang yakni ban depan dan belakang truk harus berada pada jembatan timbang. Problematika yang terakhir yakni tebu mengandung banyak kotoran atau tras. Di selektor 1 sudah dilakukan pengamatan secara fisik kotoran tebu. Apabila terlihat begitu banyak kotoran, maka akan diarahkan menuju jalur O untuk dibersihkan terlebih dahulu kotorannya. Namun, apabila masih terdapat banyak kotoran, maka akan dilakukan pembongkaran di emplasemen dalam menggunakan unloading crane sehingga kotoran dapat dipisahkan.